Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua, mahasiswa Prodi Ilmu Hadis? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang berbahagia, baik yang masih di kos-kosan ataupun yang sudah mudik ke kampung halaman. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang berbahagia dan sehat semuanya. Teman-teman semua, pada perkuliahan mata kuliah Hadis Sains pada kesempatan kali ini, kalau tidak salah pertemuan yang keempat atau kelima, kita akan masuk pada pembahasan implementasi dari interkoneksi ilmu. Karena seperti yang sudah saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa mata kuliah kita Hadis Sains akan lebih banyak membahas aspek interkoneksi atau interdisiplin ilmu, terutama disiplin ilmu hadis dengan ilmu-ilmu di luar ilmu hadis. Di pertemuan pertama kita sudah bahas tentang bagaimana hubungan agama dan sains, lalu kemudian pertemuan selanjutnya kita bahas integrasi ilmu, lalu interkoneksi ilmu, dan lalu kemudian kita bahas tentang islamisasi ilmu dan lain sebagainya. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang interkoneksi ilmu hadis dan astronomi, terutama hadis Quraib. Para ulama biasanya menyebutnya hadis Quraib karena ini bercerita tentang seorang tabi'in yang bernama Quraib. Hadis Quraib tentang matlak melalui perspektif astronomi. Bahan utama dari mata kuliah ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Syamsul Anwar MA, guru besar UIN Sunan Kalijaga, dan juga Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sebelum kita mulai atau masuk dalam pembahasan hadis Quraib tentang matlak melalui perspektif astronomi, saya ingin bercerita terlebih dahulu tentang buku beliau ini dan juga sosok Profesor Dr. Syamsul Anwar. Buku beliau yang membahas tentang hadis Quraib ini ada dan bisa ditemukan dalam buku yang berjudul Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi yang diterbitkan oleh Suara Muhammadiyah tahun 2011 atau 2012, saya agak lupa tahunnya. Sampulnya merah. Di sana beliau sebelum masuk pada pembahasan di kata pengantar bercerita tentang asbabul wurud atau asbabun nuzul buku ini sampai diterbitkan itu seperti apa. Buku yang sama-sama kita bisa temukan ini yang berjudul Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi sesungguhnya adalah buku yang mengalami perjalanan cukup unik karena draft awal dari buku ini sesungguhnya hilang ya, berdasarkan pengakuan dari Prof. Dr. Syamsul Anwar. Beliau mengalami musibah, 2 laptop dan flash disk tempat menyimpan data dan hasil kerja ilmiah yang bertahun-tahun beliau kerjakan dicuri oleh pencuri seperti itu.
lalu kemudian beliau sempat stres ya. Tapi bagusnya beliau kemudian mencoba untuk merecall, memanggil ulang istilahnya semangat-semangat yang masih tersisa, dan juga tetap berhusnuzan kepada Allah bahwa di balik musibah itu pasti akan ada hikmah yang besar seperti itu. Dan ternyata terbukti ketika beliau menuliskan versi baru dari buku Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi ini, beliau mengatakan sendiri bahwa versi yang ditulis ulang ini insya Allah jauh lebih lengkap, lebih sempurna dibandingkan versi awal ya, yang ada dalam draft yang hilang bersama laptop dan flash disk beliau. Sehingga dari sini kita bisa ngambil pelajaran bahwa di setiap musibah, di setiap apa yang menimpa kita dari sesuatu yang tidak mengenakan, pasti akan ada hikmah di balik itu. Pasti akan ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil. Yang kedua, terkait sosok Prof. Syamsul ini, bagi saya pribadi, saya sangat menjadikan beliau teladan ya, karena beliau termasuk sosok ulama yang sangat karismatik bagi saya. Beliau bercerita bahwa beliau ini belajar astronomi atau ilmu falak itu termasuk baru dalam pengertian bahwa beliau ini sesungguhnya kepakarannya adalah dalam bidang usul fikih dan hukum Islam. Tapi beliau kemudian belajar ilmu astronomi, ilmu falak, dan belajarnya teman-teman harus tahu bahwa beliau ini belajar bersama mahasiswa atau tolabah PUTM. Ya, padahal beliau ketika itu sudah guru besar ya, tahun 2004 atau 2005 kalau tidak salah. Karena saya pernah melakukan suatu penelitian untuk sebuah jurnal, nah kemudian meneliti pemikiran ilmu falak dari Prof. Syamsul Anwar. Nah, ketika saya wawancara, kapan beliau mulai belajar ilmu falak, beliau menjawab ketika di UIN, ketika beliau jadi mahasiswa sebenarnya sudah belajar. Tapi kemudian setelah itu tidak pernah belajar lagi, lalu menekuni kembali dan mulai konsen dengan sangat mendalam ketika tahun 2004-2005 mulai belajar bersama tolabah dan mahasiswa PUTM ketika itu. Ya, jadi beliau satu majelis, satu kelas dengan mahasiswa-mahasiswa di PUTM, di Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah, yang mengajar temannya sendiri, yaitu Ustadz Oman Fatur Rahman, salah satu pakar ilmu falak di Muhammadiyah. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran lagi bahwa dalam soal menuntut ilmu tidak ada istilah malu, ya. Tidak perlu kita minder, tidak perlu kita malu dalam hal menuntut ilmu. Ya, meskipun kita sudah bergelar profesor, bergelar doktor, bergelar tinggi, punya posisi sosial yang tinggi, posisi sosial yang baik, tapi kalau kita belum punya ilmu tentang sesuatu, maka kalau menuntut ilmu bersama siapa dan kepada siapa tidak perlu dihiraukan. Karena sekali lagi Prof. Syamsul termasuk orang yang mengajarkan kepada saya pribadi tentang bagaimana bisa menjadi penuntut ilmu yang baik. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang hadis Quraib mengenai matlab perspektif astronomi. Ini adalah teks hadis dari hadis Quraib, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa mukharrij, ya, diantaranya Imam Muslim, Abu Dawud, dan lain sebagainya. Ya, ini yang saya gunakan adalah lafal dari Abu Dawud seperti itu. Haddatsana Musa bin Ismail
haddatsana Ismail yakni ibn Ja'far akhbarani Muhammad bin Abi Harmalah akhbarani Quraib anna Ummul Fadl ibnatal Haris ba'athathu ila Muawiyah bisyam qala faqadimtu Syam faqadaitu hajataha fastuhilla Ramadan wa ana bisyam fara'ayna al-hilal lailatal jumu'ah thumma qadimtul Madinah fi akhir asy-syahri fasa'alani Ibnu Abbas thumma dzakara al-hilal faqala mata ra'aitumul hilal qultu ra'aituhu lailatal jumu'ah qala anta ra'aituhu qultu na'am wa ra'ahu an-nas wa sama Muawiyah qala lakinna ra'aynahu lailatas sabti fala nazalu nasumuhu hatta nukmila thalathina aw narahu faqultu afala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamihi qala la hakadha amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih seperti ini, Musa bin Ismail telah menceritakan kepada kami, ya. Lalu Ismail yakni Ibnu Ja'far menceritakan kepada kami, lalu Muhammad bin Abi Harmalah menceritakan kepada kami, lalu Quraib telah mengabarkan kepada kami bahwa Ummul Fadl binti Al-Harits mengutusnya menemui Muawiyah di Syam. Ya, jadi Ummul Fadl binti Haris ini mengutus Quraib untuk pergi ke Syam menemui Muawiyah. Ya. Quraib menjelaskan, saya pun tiba di Syam dan menunaikan keperluan Ummul Fadl. Jadi Ummul Fadl ini meminta sesuatu. Ya. Ada amanah yang disampaikan kepada Quraib untuk dikirim ke Muawiyah. Seperti itu. Amanahnya apa nanti akan kita bahas di belakang. Ketika saya berada di Syam, bulan Ramadan pun masuk dan saya melihat hilal pada malam Jumat. Kemudian pada akhir bulan Ramadan, saya tiba kembali di Madinah. Lalu Ibnu Abbas menanyai saya dan dia menyebut hilal. Ia bertanya, kapan kalian melihat hilal? Saya menjawab, kami melihatnya malam Jumat. Ia bertanya lagi, apakah engkau sendiri melihatnya? Saya menjawab, iya. Dan banyak orang juga melihat hilal. Mereka berpuasa keesokan harinya dan juga Muawiyah berpuasa keesokan harinya. Lalu Ibnu Abbas berkata kepada Quraib, akan tetapi kami melihatnya malam Sabtu. Karena Ibnu Abbas di Madinah ketika itu. Oleh karena itu, kami akan terus berpuasa hingga genap 30 hari atau hingga melihat hilal Syawal. Lalu saya balik bertanya, apa tidak cukup bagimu ru'yat Muawiyah dan puasanya? Lalu Ibnu Abbas menjawab, tidak. Demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita. Jadi teman-teman sekalian, hadis yang cukup panjang ini bercerita tentang kisah seorang tabi'in yang bernama Quraib. Quraib itu ketika itu diminta oleh Ummul Fadl binti Al-Harits untuk pergi ke Syam, tepatnya ke Damaskus untuk bertemu Muawiyah ketika itu. Ya, ada satu hal yang harus disampaikan oleh Quraib kepada Muawiyah. Ya. Apa itu nanti akan kita bahas. Ya. Nah, ketika berada di Syam, bulan Ramadan tiba. Ya, jadi si Quraib ini datang ke Syam beberapa hari, lalu kemudian masuk bulan Ramadan ketika itu. Nah, Quraib ini melihat hilal pada waktu itu, malam Jumat, yang menunjukkan bahwa Ramadan telah tiba. Ya. Nah, lalu kemudian dia melewati puasa di Damaskus, hampir 1 bulan, istilahnya seperti itu. Lalu kemudian
Quraib kembali ke Madinah. Nah, di sana di Madinah dia ketemu Ibnu Abbas. Lalu kemudian terjadi dialog antara Ibnu Abbas dan Quraib ya, terkait hilal. Jadi Ibnu Abbas tanya, kapan, apakah kamu lihat hilal di Damaskus? Ya, Quraib menjawab iya. Lalu kemudian yang lain juga banyak yang melihat hilal seperti itu. Nah, Muawiyah dan juga masyarakat Damaskus pada waktu itu juga memulai puasa ya, ketika sudah terlihat hilal Ramadan. Tapi Ibnu Abbas kemudian bilang seperti ini. Tapi di Madinah hilal itu tampak ternyata hari Jumat malam Sabtu, ya. Sehingga berbeda antara hilal yang tampak di Damaskus atau Syam dengan hilal yang tampak di Madinah, karena berbeda satu hari seperti itu. Nah, karena Quraib sampai di Madinah menjelang Syawal, menjelang Idul Fitri, lalu kemudian Ibnu Abbas bilang, kami akan menambah puasa menjadi 30 hari. Quraib lalu bilang seperti ini, apa tidak cukup cuman 29 hari? Melalui ru'yatnya Muawiyah dan masyarakat Syam pada waktu itu. Nah, kata Ibnu Abbas, tidak. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau melihat hilal ya, itu sesuai dengan daerah masing-masing. Seperti itu. Ya. Teman-teman sekalian yang saya cintai, hadis tersebut memunculkan satu perdebatan dan juga satu persoalan mengenai matlaq. Ya. Apa itu matlaq? Pertanyaannya adalah, kata matlaq ya, itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu tola'a yatlu'u tola'an ya, yang artinya terbit. Matla itu adalah isim makan yang berarti tempat terbit. Kata matla ini itu juga sudah masuk dalam KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang berarti ini sudah menjadi kata serapan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia ditulisnya dengan K di belakang, matlak ya. Sementara kalau bahasa Arabnya menggunakan apostrof ya, yang menunjukkan ain. Nah, kata matlak ini menurut KBBI itu artinya adalah daerah tempat terbit matahari, atau tempat terbit fajar, atau tempat terbit bulan. Jadi matlak itu identik dengan tempat terbit ya kalau menurut KBBI. Tapi secara istilah, ya terutama istilah yang beredar dalam ilmu falak, kata matlak ini sudah menjadi istilah yang dipahami sebagai batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal, atau dengan kata lain, matlak itu adalah batas geografis keberlakuan ru'yat. Jadi suatu ru'yat di suatu tempat, misalkan ada orang yang meru'yat di Jogja. Nah, itu berdasarkan ru'yat yang di Jogja, berlakunya hanya di Jogja, atau lebih dari itu, atau lebih luas dari Jogja. Bisa Jawa, bisa Indonesia, ya, atau negara-negara yang lain. Nah, itu matlak. Gitu. Jadi ada di mana batas daerah ya tercovernya ru'yat. Dari hadis itu pula banyak kemudian para ulama yang berbeda pendapat dalam memahami. Ada dua kelompok ulama atau mazhab mengenai matlaq ini. Pendapat pertama yaitu ittihadul matlaq atau kesatuan matlaq. Artinya ketika ru'yat di suatu tempat atau wilayah tertentu
dilakukan oleh seseorang atau oleh kelompok, maka ru'yat tersebut kalau bisa tampak hilalnya berarti berlaku untuk seluruh dunia. Misalkan tadi ru'yat di Jogja di Parangtritis besok Ramadan. Ada yang melihat. Kalau berdasarkan pendapat yang pertama ini, ittihadul matla, maka ru'yat di Jogja itu berlaku untuk seluruh dunia. Ya. Misalkan ru'yatnya besok hari Kamis malam Jumat. Ya, maka hari Jumatnya itu harus sudah mulai puasa Ramadan. Nah, karena yang dipegangi misalkan adalah ittihadul matla atau kesatuan matla, maka di seluruh dunia kalau harinya Jumat besok, maka itulah hari pertama dari bulan Ramadan. Nah, itu pendapat yang pertama. Tapi ada pendapat yang kedua yang menyebut sebagai ikhtilaful matla atau perbedaan matla. Artinya apa? Artinya bahwa ru'yat di suatu tempat atau wilayah tertentu hanya berlaku untuk wilayah itu saja. Ya, kalau tadi misalkan ada ru'yat, ada orang yang berhasil meru'yat hilal di Jogja hari Kamis malam Jumat, maka ru'yatnya ya itu hanya berlaku untuk daerah Jogja saja dan sekitarnya. Ya. Jadi puasa hari Jumat itu berarti hanya berlaku untuk orang Jogja saja. Kalau berdasarkan ikhtilaful matla ini, ya, orang Jogja atau orang Jawa atau orang Indonesia, ya, tergantung wilayatul hukmi. Ya. Kalau di Indonesia kita mengenal istilahnya wilayatul hukmi. Jadi ru'yat di suatu daerah di Indonesia maka itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Begitu juga misalkan ru'yat di suatu daerah di Malaysia, di Kuala Lumpur misalkan, maka berlaku untuk seluruh Malaysia. Ya, wilayatul hukminya biasanya satu negara. Nah, kalau yang dipegangi adalah ikhtilaful matla itu, maka setiap daerah itu punya matlaknya masing-masing. Dan bisa jadi, sangat mungkin terjadi antara satu negara dengan negara lain itu berbeda matlaknya. Jangankan satu negara, satu daerah ya, wilayah zona waktu pun kadang-kadang punya matlak yang berbeda-beda. Nah, itu kalau yang dipegangi adalah ikhtilaful matla. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan inti kita. Hadis yang dibahas kita di awal itu ya adalah hadis yang menjelaskan tentang matlak. Perbedaan pendapat fikihnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dengan adanya ilmu astronomi ya, diinterkoneksikan dengan ilmu hadis atau ilmu hadis interkoneksi dengan ilmu astronomi, ilmu falak, maka dalam persoalan hadis kuret tadi itu ada fungsi yang bisa kita gunakan dari interkoneksi. Ya, teman-teman kalau masih ingat perkuliahan-perkuliahan sebelumnya, interkoneksi ilmu itu yaitu ada 4 elemen ya yang bisa terwujud ya. Tentu tidak semua, salah satu dari elemen ini. Ya. Nah, kalau ada interkoneksi satu ilmu dengan ilmu yang lain, maka itu sesungguhnya adalah ada implementasi dari salah satu 4 hal ini. Pertama adalah komplementasi atau konfirmasi atau kontribusi atau komparasi. Pasti di antara salah satu 4 ini kalau interkoneksi ilmu ya. Nah, dalam konteks hadis kuret ini yang kentara, yang terwujud atau terimplementasikan adalah fungsi interkoneksi sebagai komplementasi. Komplementasi. Apa itu komplementasi? Ya. Data dan temuan ilmu astronomi dapat melengkapi data dan analisis dalam ilmu hadis sehingga dimungkinkan menarik kesimpulan yang lebih valid. Ya, jadi dengan adanya hadis-hadis yang berkaitan dengan astronomi lalu didekati dengan ilmu astronomi, maka kesimpulan dari penjelasan-penjelasan hadis yang bersifat astronomis tadi akan lebih valid. Karena menggunakan ilmu astronomi. Kita bisa tahu misalkan
kapan hadis itu muncul, ya, atau kapan hadis itu terjadi atau diucapkan oleh Nabi. Ya, kita bisa mengecek itu dan kita akan buktikan, ya, dari hadis Quraib. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah kapan kemungkinan hadis Quraib itu muncul? Ya. Jadi kapan kemungkinan hadis Quraib itu muncul, terjadi? Ya. Ramadannya kapan sebetulnya? Dalam kitab-kitab buku syarah hadis, sepanjang pembacaan saya dan berdasarkan penelitian dari Prof. Samsul dalam bukunya itu, tidak ditemukan penjelasan mengenai kapan terjadinya hadis Quraib itu. Ya. Kapan muncul hadis Quraib itu? Ya. Tidak ada penjelasan spesifik tahunnya, kemudian bulan apa, ya bulannya otomatis Ramadan, ya. Nah, tapi tidak diketahui ini tahun berapa. Nah, dengan ilmu astronomi yang akan kita bahas ini, kita bisa tahu kapan hadis Quraib itu muncul. Untuk melacak itu, kita punya beberapa kata kunci. Ya. Ada 3 kata kunci yang bisa menjadi guidance, bisa menjadi pedoman kita untuk melacak kapan sebenarnya hadis Quraib itu muncul. Dan teman-teman kalau berminat untuk melakukan penelitian hal yang serupa, yaitu penelitian interkoneksi hadis dengan astronomi untuk skripsi, tesis, dan lain sebagainya, maka kata kunci ini bisa dikontekstualisasikan. Ya. Pertama adalah kita punya kata kunci bahwa Quraib, ya, diutus oleh Ummul Fadl menemui Muawiyah di Damaskus dan Syam. Nah, itu kata kuncinya, ya. Jadi Quraib itu diutus oleh Ummul Fadl menemui Muawiyah di Damaskus Damaskus atau Syam, ya. Jadi kotanya Damaskus, ya. Wilayahnya provinsinya Syam. Nah, di Damaskus itu Quraib melihat hilal Ramadan malam Jumat yang juga dilihat oleh sejumlah orang, ya. Artinya hilalnya cukup besar untuk dapat dilihat banyak orang. Ya, artinya pertama, Quraib itu diutus oleh Ummul Fadl ke Damaskus untuk bertemu Muawiyah. Lalu kemudian di Damaskus, Quraib melihat hilal Ramadan. Tidak hanya dia yang melihat, tapi banyak orang juga melihat. Nah, kata kunci yang ketiga, Quraib kembali ke Madinah sebelum Ramadan berakhir dan bertemu serta menyampaikan kisahnya kepada Ibnu Abbas dan juga berdiskusi dengan beliau. Ya, jadi sebelum Ramadan berakhir, Quraib sudah kembali ke Madinah dan kemudian menyampaikan apa yang dialami itu kepada Ibnu Abbas. Ketika itu dia juga berdiskusi dengan Ibnu Abbas terkait hilal. Nah, cara melacak kapan hadis itu muncul adalah pertama, ruqyat hilal Ramadan, ya, ruqyat hilal Ramadan malam Jumat di Damaskus itu harus ditentukan dalam periode Muawiyah berada di Damaskus, ya. Jadi kan nggak mungkin, ya, kita mau melacak ruqyat Ramadan di Damaskus, tapi ketika Muawiyah sudah tidak di Damaskus. Padahal cerita hadisnya bercerita Quraib diutus untuk bertemu Muawiyah. Ya. Makanya hilal Ramadan malam Jumat di Damaskus itu harus ditentukan dalam periode Muawiyah berada di Damaskus. Pertanyaannya adalah seberapa lama dan kapan, ya, Muawiyah berada di Damaskus? Berapa lama dan kapan saja Muawiyah berada di Damaskus? Dari buku-buku tarikh, ya, data-data sejarah, ternyata ditemukan bahwa Muawiyah berada di Damaskus itu selama 40 tahun. 20 tahun sebagai gubernur sejak zaman Umar bin Khattab dan 20 tahun sebagai khalifah, yaitu sejak tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi sampai ia wafat tahun 60 Hijriah. Jadi 40 tahun itu. 40 tahun, 20 tahun menjadi gubernur dulu, lalu 20 tahun sebagai khalifah.
Selain itu kita harus tahu juga data bulan, ya, data kelahiran bulan Ramadan selama Muawiyah ada di Damaskus atau Syam. Ini saya cantumkan titik koordinat kota Damaskus, ya. Jadi lintang utaranya 33 derajat, 30 menit, 0 detik, dan bujur timurnya 36 derajat, 18 menit, 0 detik. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh Prof. Samsul, ya, sejak 21 Hijriah sampai 642 Masehi sampai 60 Hijriah atau 680 Masehi, yaitu tahun wafatnya Muawiyah, menunjukkan data bahwa Ramadan yang hilalnya dimungkinkan terlihat malam Jumat di kota tersebut ada 7 kali. Nah ini, jadi beliau dalam bukunya Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi itu menggunakan software atau aplikasi yang dibuat oleh Muhammad Shaukat Odeh. Ya. Nah, aplikasi itu bisa menghitung data bulan, ya, tidak hanya bulan Ramadan, bulan apa saja. Bisa melacak ke belakang atau bisa melacak ke depan, seperti itu. Nah, setelah dilacak ternyata selama 40 tahun itu, ya, selama Muawiyah berada di di Damaskus atau di Syam selama 40 tahun, 20 tahun sebagai gubernur dan 20 tahun sebagai khalifah, ternyata ditemukan yang Ramadannya kemungkinan adalah malam Jumat itu terjadi sebanyak 7 kali. Nah, kapan saja? Ya, itu pertama Ramadan tahun 24 Hijrah, Ramadan tahun 27 Hijriah, Ramadan 32 Hijriah, Ramadan 35 Hijriah, Ramadan 40 Hijriah, Ramadan 43 Hijriah, dan Ramadan 51 Hijriah. Ya, ini 7 Ramadan yang datanya awal Ramadannya itu kemungkinan adalah hari Jumat atau malam Jumat, gitu ya. Jadi sekitar 1400-an tahun yang lalu, ya, hadis itu muncul seperti itu. Nah, dari 7 Ramadan ini pasti ada yang satu yang benar dan yang lain pasti tidak benar, ya. Karena nggak mungkin hadis itu muncul berkali-kali. Pasti munculnya hanya satu kali. Pertanyaannya, dari 7 kali Ramadan ini, kapan kira-kira hadis itu muncul? Nah, sekarang kita analisis. Ya. Ini analisis yang dilakukan oleh Prof. Samsul dalam bukunya. Kita mulai dari belakang dulu. Ramadan tahun 51 Hijriah. Ramadan tahun ini, Ramadan tahun 51 Hijriah, Ramadan terakhir tadi, tampaknya harus disisihkan atau dibuang. Kenapa? Karena ada keraguan apakah Ummul Fadl masih hidup pada tahun ini. Riwayat yang ada, tidak ada yang menunjukkan bahwa ia masih hidup pada tahun ini. Ibnu Abbas juga tidak tinggal di Madinah lagi pada tahun 51 Hijriah. Jadi sangat tidak mungkin tahun 51 Hijriah itu sebagai tahun munculnya hadis Quraib tadi. Kenapa? Karena pertama, sangat diragukan Ummul Fadl pada waktu itu masih hidup. Lalu kemudian tidak ada riwayat sedikit pun yang menunjukkan bahwa Ummul Fadl masih hidup. Dan yang paling menguatkan adalah Ibnu Abbas pada tahun 51 Hijriah sudah tidak tinggal di Madinah. Ya. Padahal dialog tadi itu antara Ibnu Abbas dan Quraib itu muncul di Madinah. Ya, konteksnya ada di Madinah. Dari mana kita tahu? Dari hadis tersebut. Yaitu ketika Quraib bilang di akhir Ramadan kembali ke Madinah, ya, lalu menyampaikan kepada Ibu Abbas. Ya, jadi tersisih satu, ya, yaitu tahun 51 Hijriah. Nah, sekarang kita naik ke Ramadan tahun 40 Hijriah dan 43 Hijriah. Dalam 2 Ramadan ini juga sangat kecil peluangnya untuk dapat dianggap sebagai Ramadan yang hilalnya disaksikan oleh Quraib di Damaskus dalam hadis tadi. Selain sulit mencari bukti bahwa Ummul Fadl masih hidup pada zaman itu, juga pada masa itu, yaitu pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib,
Ibnu Abbas tinggal di Basrah karena ia menjadi gubernur di sana, dan sesudah itu ia pindah ke Mekah, lalu kemudian ke Taif, di mana ia wafat di sana. Ya. Jadi tahun 40 Hijriah dengan tahun 43 Hijriah juga sangat kecil kemungkinannya. Ya. Kenapa? Karena pertama, tidak ada bukti bahwa Ummul Fadl ya, yang mengutus Quraib itu masih hidup atau tidak. Juga pada masa itu, yaitu masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas tinggalnya di Basrah, bukan di Madinah. Ya. Di Basrah, lalu pindah ke Mekah, lalu pindah ke Taif. Ya, padahal sekali lagi hadis itu konteksnya terjadi dialog antara Quraib dan Ibnu Abbas adalah di Madinah, sehingga 2 Ramadan itu, yaitu 40 Hijriah dan 43 Hijriah juga tidak mungkin. Nah, tersisa 4 sekarang. Mari kita analisis lagi. Sekarang Ramadan pertama dan kedua, yaitu tahun 24 Hijriah dan tahun 27 Hijriah. 2 Ramadan ini juga harus disisihkan ya, karena sampai tahun 27 Hijriah Quraib itu masih kecil. Ya. Jadi berdasarkan data sejarah ya, info dari ahli-ahli biografer ya, atau ahli-ahli biografi, seorang biografer, para biografer, para ahli tarikh seperti itu menunjukkan bahwa tahun 27 Hijriah saja Quraib itu masih kecil, dan itu sangat tidak mungkin anak kecil kok disuruh oleh Ummul Fadl. Ya. Berpikir saja belum bisa seperti itu. Maka 2 Ramadan ini pun harus kita sisihkan, yaitu 24 Hijriah dan 27 Hijriah. Sudah 5 Ramadan ya kita sisihkan. Sekarang tinggal 2 ya. Sisanya adalah tahun 32 Hijriah dan tahun 35 Hijriah. Kira-kira mana di antara 2 Ramadan ini yang kemungkinan terjadi atau muncul dialog antara Ibnu Abbas dan Quraib itu terjadi? Kenapa ini 2 Ramadan ini yang paling memungkinkan? Karena pada tahun-tahun itu Ibnu Abbas memang masih berada di Madinah. Ya, jadi tahun 32 Hijriah masih di Madinah, 35 Hijriah di Madinah. Pertanyaan selanjutnya adalah mana yang paling tepat? Ya, Ramadan tahun 32 Hijriah atau Ramadan tahun 35 Hijriah? Berdasarkan penelusuran Prof. Samsul, ternyata dari 2 Ramadan itu, Ramadan tahun 35 Hijriah yang paling berpeluang lebih besar untuk dapat dinyatakan sebagai tahun kemunculan hadis Quraib karena beberapa alasan. Ya, jadi ternyata menurut penelitian yang dilakukan oleh Prof. Samsul, hadis itu muncul pada tahun 35 Hijriah. Ya, bukan 32 Hijriah. Meskipun sama-sama keduanya itu Ibnu Abbas masih di Madinah. Kenapa menurut beliau 35 Hijriah? Ada beberapa alasan. Yang pertama, Ramadan tahun 32 Hijriah, selain pada saat itu Quraib sendiri masih sangat muda, tidak ada peristiwa yang dapat menjelaskan mengapa Ummul Fadl mengutus Quraib ke Damaskus untuk menemui Muawiyah. Jadi tahun 32 Hijriah itu ternyata Quraib juga masih cukup muda gitu ya. Jadi kayaknya kok masih agak tidak mungkin kalau diutus ke ke Syam atau ke Damaskus gitu. Selain itu tidak ada peristiwa penting yang menyebabkan kira-kira Ummul Fadl nyuruh anak muda ya pergi ke Syam, gitu, pergi ke Damaskus untuk ketemu gubernur. Nggak ada alasan yang penting ya. Kenapa kok tiba-tiba Ummul Fadl nyuruh si Quraib ini untuk bertemu Muawiyah? Gitu, ya. Pada waktu itu memang ada peristiwa, kalau disebutkan dalam buku Prof. Samsul itu, suami dari Ummul Fadl ini meninggal. Nah, tapi kan ya, tidak mungkin masa suaminya meninggal lalu kemudian nyuruh Quraib
menyampaikan ke Muawiyah ya. Tidak ada alasan yang cukup logis ya. Tidak ada alasan yang cukup mendasar untuk mengatakan bahwa pada tahun 32 Hijriah ini Quraib diminta untuk pergi ke Syam atau ke Damaskus oleh Mu'tasim. Tidak ada peristiwa yang penting lah istilahnya seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat pada tahun 35 Hijriah, ini sangat mungkin terjadi. Quraib diminta untuk pergi ke Syam untuk menemui Muawiyah. Ya. Alasan pertama kenapa? Karena pada tahun 35 Hijriah, ternyata di sana terjadi pergolakan politik. Ya. Di Madinah itu sedang panas-panasnya situasi politiknya. Ya. Kenapa? Karena kaum oposisi berusaha menggulingkan Utsman bin Affan ketika itu. Yang ini kemudian menjadi sejarah yang cukup kelam ya dalam sejarah Islam seperti itu. Nah, pada waktu itu tahun 35 Hijriah ada pergolakan politik. Nah, sangat masuk akal ketika situasi politik memanas di Madinah. Beberapa bulan menjelang terbunuhnya Utsman, Ummul Fadl mengutus Quraib untuk menghadap Muawiyah terkait situasi genting ini. Jadi Ummul Fadl ini ngutus Quraib ke Syam untuk bertemu Muawiyah karena ada pergolakan politik yang ada di di Madinah ketika itu. Ramai, ada oposisi yang ingin menjungkalkan Utsman bin Affan. Untuk apa Ummul Fadl mengirim Quraib untuk bertemu Muawiyah di Syam? Misinya adalah misi yang dibawa Quraib sangat mungkin sekali berupa meminta kepada Muawiyah sebagai orang dekat Utsman. Ya, jadi Muawiyah ini orang dekatnya Utsman dan kerabatnya agar menasehatinya supaya memperbaiki kebijakannya yang korup dan dinilai nepotis. Ya, jadi ini ya perdebatan panjang sesungguhnya bahwa Utsman itu dianggap sebagai khalifah yang ketika itu agak berlaku nepotis karena banyak kerabatnya, banyak saudaranya yang diangkat menjadi punya posisi-posisi penting. Itu oleh oposisi dianggap sebagai bentuk kezaliman. Nah, Ummul Fadl melihat bahwa Muawiyah sebagai kerabat dekatnya Utsman, orang dekatnya Utsman, kayaknya bisa ini untuk menasehati Utsman agar tidak melakukan seperti itu. Nah, disitulah kemudian diutus Quraib oleh Ummul Fadl untuk menyampaikan bahwa di Madinah ketika itu pergolakan politik sangat memanas. Ya. Makanya Muawiyah diminta untuk memberikan nasihat kepada kerabatnya itu, yaitu Utsman bin Affan. Nah, dari situ kemudian kita bisa simpulkan bahwa berdasarkan interkoneksi ilmu astronomi dengan ilmu hadis ini, disimpulkan bahwa hadis Quraib tentang matla itu muncul pada Ramadan tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Ya, jadi berdasarkan data-data sejarah, data-data astronomi, ternyata hadis tersebut sangat mungkin muncul pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Nah, dari sini kita bisa tahu fungsi interkoneksi tadi, komplementasi, menambah data agar penjelasan hadis mengenai Quraib, mengenai matlak itu bisa lebih kaya, lebih valid gitu ya dengan adanya interkoneksi studi astronomi dan ilmu hadis seperti itu. Kalau kita tidak menggunakan ilmu astronomi, maka kita sudah akan berhenti pada perdebatan tentang matlak tadi. Tapi dengan adanya perspektif baru melalui ilmu astronomi, kita bisa tahu kapan terjadinya, ya, lalu kemudian ada peristiwa apa saja yang terjadi pada waktu itu, sehingga kita bisa tahu, oh ternyata hadis itu muncul pada saat pergolakan politik di Madinah itu memanas, lalu kemudian diutuslah Quraib ke Syam oleh Ummul Fadl dan kembali lagi ke Madinah, sehingga ada diskusi antara Ibnu Abbas dan itu terjadi pada tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi. Nah, demikian teman-teman sekalian perkuliahan
hadis sains kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada sedikit manfaatnya. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar di YouTube nanti ya, insya Allah. Insya Allah kita ketemu pada pertemuan selanjutnya. Ya. Mudah-mudahan nanti masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.